Raja Melaka mengutus Hang Tuah mempersembahkan surat dan bingkisan ke hadapan Raja Majapahit, mertua Baginda. Maka Laksamana pun menjunjung duli. Maka dianugerahi persalin dan emas 10 kati dan kain 2 peti. Maka Laksamana pun bermohonlah kepada bendahara dan Temenggung. Lalu berjalan keluar diiringkan oleh Hang Jebat dan Kesturi, serta mengirimkan surat dan bingkisan, lalu turun ke perahu. Setelah sudah datang ke perahu, maka surat dan bingkisan itu pun disambut oleh Laksamana, lalu naik ke atas. Mendam berahi. Maka Laksamana pun berlayar. Beberapa lamanya berlayar itu, maka sampailah ke Tuban. Maka Rangga dan Barit seketika pun berjalan naik ke Majapahit. Beberapa lamanya, maka sampailah ke Majapahit. Maka dipersembahkan Patih Gajah Mada kepada Batara Majapahit. Ya tuanku, utusan daripada anak kanda Ratu Melaka datang bersama-sama dengan Rangga dan Barit ketika Laksamana panglimanya. Setelah Sri Batara mendengar sembah Patih Gajah Mada, demikian itu, maka titah Sri Batara. Jika demikian, segeralah Patih berlengkap. Maka sembah Patih Gajah Mada. Ya tuanku, adapun Patik dengar Laksamana itu terlalu sekali beraninya, tiada berlawan pada tanah Melayu itu. Jikalau sekiranya dapat Patik, hendak cobakan beraninya itu. Maka titah Sri Batara. Mana yang berkenan pada Patih? Kerjakanlah. Maka Patih pun menyembah, lalu keluar mengerahkan segala pegawai dan priyayi akan menyambut surat itu. Setelah sudah lengkap, maka pergilah Patih dengan segala bunyi-bunyiannya. Hatta maka sampailah ke Tuban. Maka Laksamana dan Hang Jebat dan Hang Kesturi pun berlengkap memakai pakaian yang indah-indah. Maka surat dan bingkisan itu pun dinaikkan oleh Laksamana ke atas gajah. Maka Laksamana dan Hang Jebat dan Hang Kesturi pun naik kuda. Maka Rangga dan Barit ketika pun naik kuda mengiringkan Laksamana. Maka di hadapan Laksamana, orang berjalan memikul pedang berikat 4 bilah, berhulukan emas, dan tumbak pengawinan bersampak emas, 40 bilah, dan lembing bersampakan emas, bertanam pudi yang merah, 40 rangkap. Maka segala bunyi-bunyian pun dipalu orang terlalu ramai. Maka surat dan bingkisan itu pun diarak oranglah ke Majapahit. Hatta beberapa lamanya berjalan itu, maka sampailah. Maka Laksamana dan Hang Jebat dan Hang Kesturi pun turun dari atas kuda, berjalan di atas gajah. Maka Rangga pun berjalan serta berkata, "Mengapa maka Laksamana turun dari atas kuda itu? Baik Laksamana naik kuda." Maka kata Laksamana, Hai Rangga, adapun adat segala hulu balang Melayu itu, apabila nama tuannya dibawa pada sebuah negeri itu, maka hendaklah sangat-sangat dihormatkan dan takutkan nama tuannya itu. Jikalau sesuatu peri surat nama tuannya itu, sehingga mati sudahlah. Yang memberi aib itu sekali-kali tiada ia mau, dengan karena negeri Majapahit itu negeri besar. setelah Rangga mendengar kata Laksamana demikian itu, maka ia pun diam, lalu turun berjalan bersama-sama dengan Laksamana. Maka surat dan bingkisan itu pun diarak masuk ke dalam kota. Terlalu ramai orang melihat terlalu penuh sesak sepanjang jalan dan pasar. Maka kata Patih Gajah Mada pada prajurit 200 itu, Hai kamu sekalian, pergilah kamu mengamuk di hadapan utusan itu. Tetapi engkau mengamuk itu jangan bersungguh-sungguh. Sekedar kamu beraninya. Jika ia lari, gulung olehmu sekali. Jika ia bertahan, kamu sekalian menyimpang. Tetapi barang orang kita, mana yang terlintang bunuh olehmu sekali, supaya main kita jangan diketahui. Maka prajurit 200 itu pun menyembah, lalu pergi ke tengah pasar. Waktu itu sedang ramai orang di pasar, melihat orang mengarak surat itu. Maka prajurit itu pun berlari-lari sambil menghunus kerisnya, lalu mengamuk di tengah pasar itu. Barang yang terlintang dibunuhnya. Maka orang di pasar itu gempar, berlari-lari ke sana kemari, tiada berketahuan. Maka prajurit 200 itu pun datanglah ke hadapan Laksamana, dan anak bayi priayi di atas kuda itu pun terkejut melihat orang mengamuk itu terlalu banyak, tiada terkembali lagi.
Maka barang mana yang ditempuhnya habis pecah. Maka segala pegawai itu pun habis lari berterjunan dari atas kudanya, lalu berlari masuk kampung orang. Maka segala orang yang memalu bunyi-bunyian itu pun terkejutlah. Habis lari naik ke atas kedai, ada yang lari ke belakang Laksamana. Setelah dilihat oleh Laksamana, orang gempar itu tiada berketahuan lakunya. Maka segala orang yang di hadapan Laksamana itu pun habis lari. Maka prajurit yang 200 itu pun kelihatanlah. Dilihat orang yang mengamuk itu terlalu banyak, seperti ribut datangnya, tiada berkeputusan. Maka Laksamana pun tersenyum-senyum seraya memegang hulu keris panjangnya itu. Maka Hang Jebar, Hang Kasturi pun tersenyum-senyum seraya memegang hulu kerisnya, berjalan dari kiri kanan Laksamana. Maka Rangga dan Barit ketika pun terkejut, disangkanya orang yang mengamuk itu bersungguh-sungguh. Maka Rangga pun segera menghunus kerisnya, seraya berkata, Hai Laksamana, ingat-ingat, karena orang yang mengamuk itu terlalu banyak. Maka sahut Laksamana seraya memengkis, katanya, Cih, mengapa pula begitu? Bukan orangnya yang hendak digertak-gertak itu. Maka Laksamana dan Hang Jebat, Hang Kasturi pun berjalanlah seorang orang Melayu pun tiada yang mundur dan tiada bergerak. Maka kata Laksamana, Hai segala tuan-tuan sekalian, seorang pun jangan kamu undur dan bergerak. Jika kamu undur, sekarang ini juga kupenggal leher kamu. Maka dilihat oleh Barit ketika orang mengamuk banyak datang seperti belalang itu. Maka Barit ketika pun segera undur ke belakang gajah itu. Maka prajurit yang 200 itu pun berbagi 3, menyimpang ke kanan dan ke kiri dan ke hadapan Laksamana mengamuk itu, ke belakang Laksamana. Maka Laksamana pun berjalan juga di hadapan gajah itu. Maka prajurit itu pun berbalik pula dari belakang Laksamana. Maka Barit ketika pun lari ke hadapan berdiri di belakang Laksamana itu. Maka Laksamana pun tersenyum-senyum seraya berkata, Ci, mengapa begitu? Bukan orangnya yang hendak digertak gerantang itu. Maka Laksamana dan Hang Jebat, Hang Kasturi pun berjalan juga dengan segala orangnya dan tiada diindahkannya orang mengamuk itu. Maka Rangga dan Barit ketika pun heran melihat berani Laksamana dan segala Melayu-Melayu itu. Setelah dilihat oleh penjurit 200 itu, Laksamana dan segala orangnya tiada bergerak dan tiada diindahkannya lawan itu. Maka prajurit itu pun mengamuk pula ke belakang Laksamana. Seketika lagi datang pula prajurit itu mengamuk ke hadapan Laksamana. Barang yang terlintang dibunuhnya dengan tempik soraknya. Katanya, Bunuhlah akan segala Melayu itu. seraya mengusir ke sana kemari barang yang terlintang dibunuhnya. Maka prajurit 200 itu pun bersungguh-sungguh rupanya. Maka sahut Laksamana, Jika sebanyak ini prajurit Majapahit, tiada kuindahkan, tambahkan sebanyak ini lagi. Pun tiada aku takut dan tiada aku indahkan. Jikalau luka barang seorang saja akan Melayu ini, maka negeri Majapahit ini pun habislah aku binasakan. Serta Patih Gajah Mada pun aku bunuh. serta ditendangnya bumi 3 kali. Maka bumi pun bergerak-gerak. Maka Laksamana pun menangkis pula. Katanya, Cih, tahanlah bekas tanganku baik-baik. maka prajurit itu pun sekonyong-konyong lari. Tiada berketahuan perginya. Maka surat dan bingkisan itu pun sampailah ke Peseban. Maka surat itu pun disambut oleh Raden Arya. Lalu dibacanya di hadapan Sri Batara. Maka Laksamana dan Hang Jebat, Hang Kasturi pun naik ke Peseban. Maka segala bingkisan itu pun disambut oranglah. Maka titah Sri Batara, Hai Laksamana, kita pun hendak mengutus ke Malaka, menyuruh menyambut anak kita Ratu Malaka. Karena kita pun terlalu amat rindu dendam akan anak kita. Di dalam pada itu pun, yang kita harap akan membawa anak kita kedua itu ke Majapahit ini hanyalah Laksamana. Maka sembah Laksamana.
Ya tuanku, benarkah seperti titah Andika Batara itu? Maka Batara pun memberi persalinan akan Laksamana dan Hang Jebat, Hang Kesturi dengan selengkap pakaian. Maka titah Sri Batara. Hai Laksamana, duduklah hampir kampung Patih Gajah Mada. Maka sembah Laksamana. Maka Sri Batara pun berangkat masuk. Maka Patih Gajah Mada dan Laksamana pun bermohonlah, lalu keluar kembali ke rumahnya. Maka akan Laksamana pun diberi tempat oleh Patih Gajah Mada hampir kampungnya.